Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat edukasi, pada edukasi kali ini kita akan mengangkat tema stroke pada anak. Stroke pada anak termasuk 10 besar penyebab kematian pada anak. Kalau tidak segera ditangani, bisa menyebabkan kecacatan jangka panjang dan kematian. Hari ini kita akan mengupas tuntas stroke pada anak dalam acara Tanya Kesehatan. Baik, bersama saya Hasnawati, saat ini telah terhubung dengan narasumber kita, Dr. Anidar SPA, konsultan. Beliau adalah merupakan staf KSM Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Neopediatri atau Saraf Anak. Tanya baik kepada dokter, kami silakan. Pada kali ini kita mengangkat stroke pada anak karena pada bulan Oktober ini juga, pada tanggal 29 Oktober itu merupakan Hari Stroke Sedunia. Nah, stroke pada anak ini jarang kita kenal, artinya orang tua juga sering, apakah stroke itu bisa terjadi tidak pada seorang anak? Ya, karena yang dikenal adalah stroke sering terjadi pada orang dewasa, namun bahwa stroke itu juga bisa terjadi pada seorang anak. Nah, stroke itu sendiri ya bisa mengenai dari bayi baru lahir. Saya coba share screen ya, Kak Ana. Stroke bisa terjadi pada neonatus, bayi, anak-anak, dan remaja. Neonatus itu sendiri yaitu bayi yang baru lahir usia 0 sampai 28 hari. Dan bisa terjadi juga pada bayi, anak-anak, dan juga bahkan remaja yang kelihatannya sehat. Nah, bagaimana dengan insiden atau kejadiannya pada stroke pada anak ini ya? Stroke itu dapat terjadi pada satu kelahiran antara 1.600 sampai 4.000 kelahiran neonatus, dan bahkan pada anak yang lebih dari umur 1 tahun ya, itu angka kejadiannya lebih tinggi, yaitu sekitar 2,3 sampai 13 orang per 100.000 anak. Tentu saja ini adalah angka-angka yang di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri, bahkan kita di Aceh sendiri, ini data ini belumlah ada. Nah, mungkin sedikit saya akan menjelaskan apakah sama tidak stroke pada anak dan stroke pada dewasa. Apakah itu stroke? Stroke itu adalah tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak yang terjadi secara tiba-tiba yang menyebabkan gangguan fungsi otak. Ya, jadi stroke itu tersumbat atau pecahnya pembuluh darah yang ada di otak dan terjadinya juga secara tiba-tiba sehingga terjadilah gangguan fungsi otak itu sendiri. Nah, stroke sendiri itu ada dua, yaitu ada yang stroke iskemik dan ada stroke hemoragik. Ya, stroke iskemik itu adalah adanya kerusakan pada area jaringan otak karena ada gangguan aliran darah atau oksigen. Sedangkan yang stroke hemoragik ini adalah stroke perdarahan. Perdarahannya bisa terjadi spontan di dalam parenkim otak yang bukan disebabkan oleh trauma. Trauma itu seperti misalnya terbentur kepalanya atau adanya yang jatuh dari kendaraan. Nah, bukan disebabkan oleh trauma.
Nah, apakah penyebab stroke pada anak tersebut? Paling banyak adalah kelainan genetik, yaitu pada arteri cerebral sebagai faktor resiko yang paling umum. Dan yang lainnya dapat kita lihat adalah adanya vaskulopati. Vaskulopati ini adalah adanya kelainan pada pembuluh darah. Kelainan jantung juga pada anak ini banyak terjadi kelainan jantung, dimulai dari kelainan jantung bawaan, terus penyakit rematik pada anak, penyakit jantung rematik pada anak, ya. Vasospasme, yaitu pembuluh darahnya itu yang terjadi pembengkakan. Faktor genetik atau metabolik, dan bahkan infeksi, ya. Penyakit genetik metabolik ini dan bisa disebabkan misalnya dari orang tuanya punya faktor predisposisi, dan hati-hati juga bisa terjadi pada seorang anak. Yang dibawa genetik adalah pembuluh darahnya. Dan untuk infeksi ini sendiri juga akibat infeksi tersebut bisa menyebabkan stroke pada anak. Nah, bagaimana gejala dan tanda? Kadang-kadang kan kita bingung, kenapa anak kita bisa dikatakan stroke. Jadi gejala dan tanda ini hampir mirip dengan yang terjadi pada orang dewasa, yaitu yang pertama adanya kelemahan sisi tubuh, bisa disertai gangguan bicara, penglihatan, sensasi raba, dan bisa terjadi penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran. Dan pada anak juga bisa terjadi sakit kepala dan pusing. Tentu saja pada anak kecil ini sulit kita tandai kalau dengan sakit kepala dan pusing ini. Bisa kita ketahui itu pada anak yang lebih besar. Nah, di kita ini, gimana kita mengatakan bahwa seorang anak ini terjadi stroke? Itu adalah dengan pemeriksaan penunjang dengan CT scan atau angiografi, MRI, dan kita punya di rumah sakit kita untuk pemeriksaan penunjang tersebut. Jadi dengan CT scan kita bisa melihat lokasi mana di otak yang menyebabkan aliran darahnya tidak lancar, dan dengan angiografi kita bisa melihat sumbatannya. Nah, ini apa yang akan kita lakukan kalau anak kita terkena stroke? Tentu saja harus dokter, kita sudah tahu itu apa stroke pada anak, maksudnya yang biasanya kita dengar itu stroke pada dewasa. Ya, sekarang betul, kita sudah pahami apa gejala-gejala stroke pada anak, dan sudah tahu kita bagaimana nanti tata laksana yang akan dokter sampaikan. Jadi kita sudah pahami sekarang bagaimana mengenali stroke pada anak, dokter. Iya, betul, Kak Ana. Nah, tentu saja kalau stroke pada anak sama juga pada dewasa, dan ini harus dirawat. Artinya tidak bisa kita mendiamkan kalau anak tiba-tiba lumpuh sebelah badannya lalu kita biarkan di rumah atau mencari yang lain. Karena makin cepat perawatan, makin baik prognosanya atau makin baik nanti penyembuhannya. Dan tergantung juga yang terjadi, apakah yang hanya tersumbat pembuluh darahnya atau terjadi pecahnya pembuluh darah. Ya. Jadi di sini karena kita bisa melihat pengobatan fase akut itu supaya menjaga fungsi-fungsi saraf kita tetap bagus bekerja. Terus kita juga mencari penyebabnya, karena pada anak penyebabnya banyak, tidak seperti pada dewasa. Kalau dewasa kita mengenal ada hipertensi, ada penyakit gula, dan pada anak umumnya itu adalah penyebabnya kelainan genetik atau adanya genetik pada pembuluh darah di otak. Ya. Dan apakah bisa terjadi stroke ulangan? Ternyata bisa terjadi stroke ulangan, yaitu pada 10-20% anak.
Baik dokter, berarti stroke Ya, pada anak itu juga sama dengan dewasa, ada stroke iskemik dan ada ada, stroke hemoragik. betul. Baik, pertanyaan saya selanjutnya yaitu bagaimana terapi stroke pada anak? Terapinya dokter, bagaimana terapi stroke pada anak bisa Baik Kak ditangani Ana, dengan jadi cepat itu dokter? terapinya juga mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda ya dibanding pada orang dewasa ya. Kalau pada anak itu terapi ada 3 yang perlu dilakukan. Yang pertama tentu saja terapi suportif ya. Terapi suportif ini kita menjaga seorang anak waktu dia dalam keadaan stroke tersebut, apanya yang lemah, fungsi-fungsi sarafnya dijaga ya, dan seharusnya memang dirawat di intensive care unit, pediatric intensive care unit atau PICU. Namun PICU kita kadangkala itu hanya 4 bed, jadi kita juga merawat di ruangan kalau kesadaran anak tersebut bagus. Bisa dilakukan transfusi darah, bisa dilakukan terapi bedah, tergantung apa yang kita temukan. Kalau dia perdarahan banyak, tentu saja kita akan mengkonsulkan ke dokter bedah saraf, perlu tidak dievakuasi atau dikeluarkan darahnya tersebut. Iya dokter, tergantung berarti penyebabnya ya dok. Tata Ya, laksananya betul. tergantung penyebabkan. Yang pertama kita bisa terapi suportif, yang kedua kita bisa dengan transfusi darah, Ya, dan betul Kak Ana. selanjutnya terapi bedah apabila perlu dikonsulkan ke bedah. Baik Ya. dokter, untuk selanjutnya pertanyaan kami, apa stroke pada anak dapat dicegah dokter? Oke. Nah, tentu saja stroke pada anak dapat kita cegah ya. Pencegahan stroke pada anak itu yang pertama kita harus tahu penyakit yang mendasarinya, yang tadi sudah saya sebutkan, dan mengobati penyakit yang mendasarinya dan edukasi. Karena apa? Seperti pada anak kelainan jantung, anak dengan CHD, congenital heart disease, penyakit jantung bawaan, tentu saja dia rutin mengkonsumsi obat. Jadi sedikit ada gejala yang kelainan pada tubuhnya, itu ibunya harus cepat mengkonsulkan ke dokter atau memberitahukan ke dokter supaya untuk dicari apakah dia sudah mengalami stroke iskemik atau tidak. Jadi yang seperti infeksi harus diobatin supaya juga untuk mencegah jangan terjadi stroke pada anak. Jadi faktor yang pada anak itu adalah pencegahannya dengan mengetahui penyakit yang kira-kira penyebab untuk stroke-nya dan mengobatinya, dan edukasi untuk orang tua waspada bila terjadi keluhan atau tanda yang sudah saya sebutkan tadi Kak Ana. Baik dokter, mungkin kita sudah paham apa itu stroke dan bagaimana mengenali stroke pada anak, maksudnya gejala-gejalanya, dan bagaimana terapi stroke pada anak, dan tata laksana pencegahan stroke pada anak. Sudah kita pahami, mungkin ada kesimpulannya dokter yang dapat kita simpulkan? Nah, satu lagi mungkin orang tua tentu saja ingin ketahui gimana sih kalau anak saya udah terjadi stroke ya. Jadi tingkat kematian pada anak itu untuk stroke adalah tinggi, baik iskemik maupun yang perdarahan ya. Karena apa? Karena sel-sel saraf anak lagi tumbuh, lagi pertumbuhan ya. Makin muda usia anak, gejala sisanya juga makin berat ya. Jadi kita tahu bahwa golden period itu untuk perkembangan otak anak, mungkin Kak Ana tahu selama ini kita mengatakan 1000 hari pertama itu sampai umur 2 tahun. Nah, di situ terjadilah perkembangan saraf yang sangat besar. Dan tentu saja kalau terjadi stroke, sel-sel sarafnya akan mengalami kerusakan yang nantinya akan menyebabkan terjadinya kesakitan dan kecacatan di kemudian hari. Nah, ini dikatakan juga bahwa lebih dari 90%
anak akan mengalami kelainan neurologis di kemudian hari. Kelainan neurologis yang dimaksud di sini adalah bisa kelainan pada penglihatan, pada bicara, ya. Kalau anggota gerak itu yang banyak dikenal oleh orang tua, artinya tubuh si anak tetap misalnya kaku sebelah badannya atau tangannya yang kurang gerak. Namun juga bahwa bisa terjadi kelainan untuk akademisnya di kemudian hari. Jadi kesimpulannya pada bicara kita tentang stroke pada anak pada hari ini adalah apabila orang tua melihat atau mengetahui ada sesuatu yang berbeda dari anaknya, harap menjumpai dokter anaknya atau dokter anak langganannya dan mengatakan keluhannya, bahwa kok anak saya biasanya seperti ini jalannya, ini kok tidak biasa, atau anak saya biasanya makannya seperti ini, kok sekarang dia muntahkan terus. Karena seorang anak itu hanya ibunya atau orang tuanya yang bisa memperhatikan, dia sendiri belum mengerti apa yang sedang dikeluhkan. Mungkin itu Kak Ana. Baik dokter, jadi kita sudah tahu bahwa kalau stroke pada anak itu kalau memang langsung tidak ditangani atau tata laksana sesegera mungkin ya dok, sesegera mungkin dan tepat untuk mencegah kecacatan jangka panjang dan kematian. Begitu dokter? Ya betul Kak Ana. Baik, terima kasih Dr. Anidar SPA konsultan atas kesediaannya hadir di acara Tanya Kesehatan. Semoga sahabat edukasi dapat memahami materi yang disampaikan oleh narasumber kami sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sudah banyak dokter memaparkan stroke pada anak, diperlukan tata laksana sesegera mungkin untuk mencegah kecacatan jangka panjang dan kematian. Baik, terima kasih juga kepada tim hebat PKRS yang telah menyukseskan acara ini. Salam sehat selalu, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Ana.